Kembali dengan sukacita kami mau membaca firman-Mu pagi ini Bapa. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahaminya, serta melakukannya dan mentaatinya. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi Roh Kudus-Mu terjadi atas firman ini. Haleluya. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman, yang berbunyi demikian. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain mencari keadilan, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Oh, dahsyat firman-Nya. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah, ya ini saudara yang saya garis bawahi. Itu ayat yang sangat penting. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan perikop baru. Nasihat tentang percabulan yang berbunyi demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi orang yang gak tobat-tobat dari percabulan, perzinahan itu, dengar firman ini. Karena orang-orang ini yang walaupun tahu Alkitab, rajin ke gereja, tapi masih cabul,
masih berzina sana sini, gak berguna. Karena dia telah menghina bait Tuhan yang ada di tubuhnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mendengarkan nasihat-Mu pagi ini. Biarlah kami anak-anak-Mu dalam segala perkara hanya berseru dan minta kepada-Mu untuk dikuatkan dan selalu diberi ketabahan menghadapi keadaan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya setiap masalah ada jalan keluar yang dari Tuhan. Asalkan kami benar-benar berpegang teguh pada Engkau, bukan mengandalkan kekuatan lain dan juga orang-orang di luar sana yang tidak percaya. Tetapi kami sesama saudara saling mendoakan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat penolong kami. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saya dan Anda, dan kita semua selalu bersyukur masih diberi kehidupan, dan Roh Kudus akan menerangi kita dan firman-Nya supaya kita selalu bertobat, mengingatkan kita akan dosa-dosa, dan supaya kita dikuduskan karena tubuh kita adalah bait Allah. Amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Jangan lupa subscribe ya guys. God bless you all.